Halo teman Undercar Vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga. Hari ini kita akan ngebahas sebuah Toyota Prado. Dan yang banyak menanyakan, apakah Prado ini termasuk ke dalam Land Cruiser? Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi cikal bakal dari Prado itu dimulai tahun 1984 saat lahirnya Land Cruiser seri 70. Seri 70 ini menggantikan seri 40 untuk Land Cruiser yang heavy duty. Jadi untuk peruntukan seperti misalnya pekerjaan yang berat, untuk off-road dan sejenisnya. Kemudian di tahun 85 muncullah seri 70 yang light duty. Dan yang light duty ini peruntukannya itu lebih ke on-road, lebih mengutamakan kenyamanan. Sementara perbedaannya dengan yang heavy duty bisa dilihat dari penggunaan mesin yang lebih modern, lalu juga untuk kaki-kakinya itu sudah semuanya menggunakan coil spring atau perkeong. Dan inilah yang sebenarnya disebut dengan Toyota Bandera atau Land Cruiser 2. Ini yang cukup menarik teman-teman, karena terjadi kesalahpahaman juga di mana sebagian orang berpikir kalau seri 70 itu semuanya Bandera. Padahal tidak. Bandera adalah seri 70 untuk yang light duty. Berangkat dari kesuksesan seri 70 yang light duty, akhirnya di tahun 1990 lahirlah Land Cruiser Prado generasi pertama. Secara fisiknya yang membedakan, bentuk bodinya udah lebih membulat, lampunya sekarang bentuknya kotak, dan posisi lampu sennya di bawahnya. Selain itu, muncul yang versi 4 pintu karena permintaan pasar yang cukup besar. Nah, setelah itu teman-teman, pasar dari Land Cruiser ini ternyata semakin berkembang. Untuk yang heavy duty-nya tetap dilanjut dari seri 70, sementara untuk pasar yang light duty itu dilanjut oleh Prado. Setelah itu kesuksesan dari Prado pun terus berlanjut teman-teman, di mana untuk generasi 2 lahir di tahun 96. Bodinya pun udah lebih modern, udah lebih layaknya SUV pada zaman sekarang. Dan sementara untuk generasi ketiganya itu lahir di tahun 2003, sementara untuk generasi keempatnya lahir 2009. Nah teman-teman, yang hari ini kita bahas adalah Toyota Land Cruiser Prado 2003 dengan varian Grande. Ini adalah Prado dari pasar Australia, di mana Grande ini adalah varian yang tertingginya. Sementara secara urutannya, dari yang paling basicnya itu ada GX, lalu ada GXL, lalu ada VX, dan yang terakhir ada Grande. Yang cukup mengejutkan, pemilik dari Prado ini ternyata adalah seorang wanita. Dan ia sendiri ternyata yang suka untuk menyetir Prado kesayangannya ini. Nah teman-teman, ini adalah Prado dari generasi ketiga, di mana ini adalah tahun keduanya setelah ia lahir di tahun 2002. Kalau untuk yang generasi ketiga ini, mestinya dia kalau di Toyota Kijang itu sama dengan Kijang kapsul ya. Tapi ada satu bagian yaitu grill yang justru mengingatkan gua dengan Kijang Grand Extra. Selain itu teman-teman, buat di headlight-nya, ini bentuknya udah lebih unik karena dia seperti seakan-akan ketarik ke belakang gitu. Jadi kalau mata tuh kayak mata yang ketarik, lebih terlihat lentik, lebih terlihat seksi, dan gak konvensional seperti headlight lainnya. Sementara kalau kita ngomongin modifikasinya, di Prado ini termasuk simple. Kayak misalnya di bagian depan, ini cuma bempernya aja yang diganti, dan ini adalah bemper custom keluaran dari bengkel Weber. Begitu kita lihat ke bagian samping, yang berbeda dari Prado generasi ketiga atau Prado 120 ini adalah untuk over fender ya teman-teman. Baik yang depan ataupun yang belakang, yang gue suka modelnya itu asimetris. Jadi si coakannya atau si lekukannya ini, dia itu nggak benar-benar bulat sempurna. Dimana di bagian sininya lebih ngebulet, terus di bagian sininya agak sedikit lebih nekuk tajam. Itu menjadi salah satu ciri khas dari Prado 120, di mana pada Prado generasi lain, itu bentuk si spakbornya ini lebih simetris. Beda sama yang ada di 120 ini, yang lebih cenderung asimetris. Terus kalau untuk modifikasinya, di bodi bagian samping, itu juga sederhana aja. Paling cuma untuk footstep aja, yang sekaligus berfungsi sebagai side guard atau rock slider. Ya, rock slider, tiba-tiba ngeblank. Cuma ini posisinya benar-benar nggak terlalu keluar teman-teman. Jadi dia untuk satu sepatu ukuran gua nih kayaknya masih agak kurang mijek gitu ya, kurang jejak.
Itu dia, makanya kalau buat naik ke atas gini, ini gue sebagian dari sepatunya ini masih belum napak dengan sempurna. Tapi kalau si footstep-nya ini nggak terlalu keluar, ya kelebihannya kalau kita pakai off-road, dia juga lebih minim dari terkena benturan ketimbang yang lebar banget sampai nongol keluar. Lanjut ke bagian belakang teman-teman. Untuk di Prado ini, beberapa varian yang atas termasuk Grande, itu posisi ban serepnya udah di belakang. Tapi ada juga kalau varian lebih bawah, itu posisi ban serepnya juga ada di bawah atau ada di kolong. Lalu, kenapa yang ini posisinya malah justru di belakang sini? Jawabannya, karena kalau untuk Prado yang varian Grande, ini dia tangkinya itu double. Jadi ada 2 buah tangki BBM-nya dengan total 180 liter. Itu dia, kenapa? Karena udah ada tangkinya, jadi space buat ban serepnya, ya mau nggak mau ditaruh di belakang. Emang teman-teman, ngomongin kalau ban serep gini, ada yang suka tetap di bawah, tapi ada juga yang suka modelnya di belakang. Untuk yang model belakang gini, atau orang ngomongnya yang model konde, ini emang bisa ningkatin kegagahan ya. Apalagi kalau misalnya kita udah pakai ban serepnya juga yang profilnya misalnya lebih tebal, lebih agresif. Tapi ada juga yang nggak suka karena terlalu rame. Ya itu emang ada plus minusnya juga sih. Tapi yang pasti ini emang udah nggak ada space-nya untuk di bagian bawah. Kalau kita ngomongin untuk kaki-kakinya, Prado 120 ini memiliki kesamaan dengan beberapa Toyota di tahunnya. Jadi yang pertama, kakinya itu mirip dengan Toyota Hilux Surf atau 4Runner. Dan satu lagi, dia juga mirip dengan FJ Cruiser. Emang kalau kita ngomongin sasis ataupun kaki, Toyota ini di beberapa modelnya emang banyak yang kurang lebih sharing. Dan itu termaksud Prado dengan 4Runner dan juga dengan FJ Cruiser. Nah, kalau ngomongin kaki, sebenarnya kurang lebih sama teman-teman untuk sistemnya. Bagian depannya double wishbone, bagian belakangnya solid axle. Untuk di mobil ini udah di lift up, jadi udah ditinggiin untuk kakinya, sehingga ban ukuran segini bisa muat ke dalam tanpa gesrot. Tapi sebelum kita ngebahas bannya, gue pengen cerita sedikit dulu untuk si suspensinya. Jadi suspensi di mobil ini itu di lift up menggunakan Ome. Ome itu cukup menarik teman-teman. Menurut gue itu Ome seperti Hokben. Jadi pas awal keluar, memang nama Ome itu tidak familiar karena orang semua nyebutnya adalah Oldman Emu. Dan karena memang dijualnya dengan nama Oldman Emu. Tapi dengan singkatannya yang OME itu menjadi Ome, makin kesini, akhirnya ditongolin brandnya itu sebagai Ome. Itu mirip dengan Hokben, di mana pas awal keluar, dia itu Oka Bento, tapi mungkin terlalu panjang dan sedikit ribet juga, akhirnya nama dagangnya menjadi Hokben. Nah, si Ome yang ada di Prado 120 ini menggunakan BP51. Naiknya itu 5 cm atau 2 inch, dan BP51 ini sistemnya itu adalah shock bypass. Apa itu shock bypass? Kurang lebih seperti gini teman-teman. Sebentar, gatel. Jadi shock bypass ini banyak digunakan untuk kompetisi off-road atau off-road racing. Di mana dia itu memiliki cup sendiri atau katup-katup yang bisa membedakan si tahanan atau kekuatan untuk kompres dan reboundnya secara berbeda-beda dari mulai full travel sampai sudah mentok. Jadi contohnya gini teman-teman. Misalnya ini ASOC breaker, ini adalah tabungnya. Kalau si bypass itu, kita bisa nyetel tingkat kekerasannya ya, bahasa awamnya, pas mulai masuk 20% misalnya segimana kekerasannya, pas udah masuk 50% itu segimana kekerasannya. Jadi, dari 0 sampai 100% itu daya untuk menahannya atau dampingnya itu bisa bervariasi sesuai kebutuhan. Jadi, dengan begitu, kalau kita pakai shock yang bypass ini, itu akan lebih unggul lagi karena settingannya yang memang lebih kompleks, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, kurang lebih sih gitu teman-teman. Mungkin kapan-kapan gue akan coba bikin video khusus tentang teknologi shock breaker yang dipakai di off-road. Dengan naiknya si suspensi 5 cm, sekarang barulah bisa dimasukin ban MT ini. Di mobil ini menggunakan Yokohama Geolandar MT, ukurannya 285/70 dengan velg Lenso ring 17. Dari apa yang menempel di bagian kaki, sebenarnya ini udah lebih cukup untuk kita light off-road maupun medium off-road. Tapi ternyata sang ownernya itu menggunakan seluruh perangkat ini
sekedar untuk mendongkrak penampilannya. Tapi emang sih katanya kalau sesekali off-road sama keluarga tetap jatuhnya lebih dari cukup dan tenang ya. Karena ya kembali lagi itu dia, udah pakai ban MT, udah ditinggiin, ya pasti nyetirnya jauh lebih tenang saat off-road. Ngebahas untuk mesin, untuk di Prado 120 yang era awal, itu ada 3 pilihan mesin teman-teman. Ada 2 TR bensin, 1 KZ diesel, dan 1 GR bensin. Dan ini adalah mesin 1 GR teman-teman, di mana dia memiliki tenaga 236 HP dan torsinya kurang lebih 361 Nm. Ini adalah salah satu mesin favorit gua. 4000 cc V6 menggunakan single VVT-i. Kalau dipakai di balap, itu juga ternyata banyak juga yang berprestasi dengan si mesin V6 ini. Gue mau kasih lihat sedikit, ini adalah salah satu tim yang ikut ASCR dengan pembalapnya Masato Kawabata menggunakan Prado 150. Kita lihat bentar nih. Gimana? Asik kan ya suaranya ya? 1 GR V6 bener-bener nikmat. Nah teman-teman, mesin ini itu juga digunakan di Toyota Fortuner, tapi untuk beberapa pasar aja. Kayak misalnya di Emirat Arab dan juga di Arab Saudi. Jadi kalau kita ngelihat Fortuner-Fortuner yang ada di sana, itu kebanyakan pada pakai mesin yang sama dengan di Prado 120 ini. Tenaganya luar biasa, mau ngomongin HP-nya atau torsinya, dicolek dikit udah berangkat. Jadi satu sisi juga wajar juga kalau kita ngeliat orang Arab itu ngegasnya gila-gilaan ya. Nah, lanjut ngomongin mesin 1 GR ini setelah adanya Prado yang generasi keempat itu masih tetap digunakan juga. Bedanya, kalau yang di Prado 120 ini dia single VVT-i, kalau di Prado yang 150 dia sudah menggunakan dual VVT-i. Kalau ngomongin modifikasinya, di mobil ini untuk mesin semuanya full ori atau stock. Yang ngebedain paling cuma di air filternya aja, ini udah diganti menggunakan produknya KNN. Oke, kita akan lihat bagian dalamnya, tapi gue ke bagian belakang dulu, karena pasti banyak yang penasaran. Kira-kira cukup lega apa enggak nih? Ya. Kalau dibandingkan sama Land Cruiser, kayak misalnya Land Cruiser seri 100 ya yang ada di tahunnya, emang sedikit lebih kecil. Sempit juga enggak, tetap jatuhnya luas, tapi enggak seperti seri 100. Tapi kalau dibandingkan sama Fortuner, menurut gue tetap sedikit lebih luas di sini. Enak, nyamannya masih dapet, apalagi ini trim atau varian yang tertinggi ya, yang grande. Ada beberapa bagian yang menjadi pembeda teman-teman. Kayak misalnya kalau untuk di Grande ini, dia untuk AC-nya itu sistemnya udah triple zone climate control atau 3 zone. Jadi bisa diatur dari depan sana, terus juga untuk yang bagian belakangnya sini. Jadi ada 3 pengaturan untuk si climate controlnya ini. Tapi kalau buat gue yang itunya nggak terlalu masalah, tapi gue sebenarnya lebih suka fitur yang pembeda di Grande ini justru yang berkaitan sama kemampuan untuk off-roadnya. Kita akan lihat ke bagian depan ya. Kita coba langsung aja deh ke bagian depan. Assalamualaikum. Begitu berada di bagian depan, ini kesan mewahnya juga kurang lebih seperti kesan mewah yang ada di sang kakak yaitu Land Cruiser. Dan untuk yang varian Grande ini, beberapa perbedaannya yang tadi gue udah bilang kayak misalnya untuk si 3 zone climate control. Selain itu untuk airbagnya yang lebih lengkap karena dia sampai ke bagian untuk pilarnya juga ada airbagnya. Tapi lagi-lagi bukan itu yang gue suka, tapi yang gue suka lebih yang berkaitannya ini dengan kemampuan off-road. Pertama, dia ada teknologi yang namanya TEMS, di mana di mobil ini itu untuk tingkat kekerasan dari suspensinya bisa di setel dari mulai comfort sampai ke sport. Kalau yang comfort dia lebih empuk, yang sportnya dia lebih keras. Selain itu, dia juga bisa dinaik turunin atau ada height controlnya. Karena ini aslinya itu menggunakan air sus atau air suspension, sehingga ya kita untuk ketinggian dari kendaraannya ini bisa di setel.
Tapi karena suspensinya udah diganti menggunakan OME, jadi untuk fitur temps dan juga untuk ngatur ketinggiannya, ini sekarang udah nggak aktif lagi teman-teman. Nah, selain itu, fitur yang ada di mobil ini kayak misalnya DAC, Downhill Assist Control, lalu ada Hill Assist Start, ada juga untuk VSC-nya atau Vehicle Stability Control-nya, dan yang terakhir ada Traction Control-nya. Yang masih juga membuat gue seneng, itu untuk di bagian drivetrain-nya atau untuk transmisinya. Pertama, dia otomatiknya itu 4 speed teman-teman, dan untuk sistem 4 wheel-nya itu full time. Jadi nggak ada 4x2 ceritanya kalau kita lagi pakai di jalan raya. Full 4 wheel drive, tapi karena ini full time, kalau dipakai di off-road, itu kemampuannya nggak sesakti part time. Itu dia kenapa di Prado ini ada center diff lock-nya atau differential lock untuk di bagian transfer case-nya. Jadi begitu kita pencet si center diff lock ini, dia fungsinya akan seperti 4 wheel part time, di mana tenaga ke bagian depan 50%, ke belakang 50%. Itu yang bikin off-road-nya bisa lebih sakti lagi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk kita hari ini ngebahas tentang Toyota Land Cruiser Prado. Terima kasih banyak yang udah menonton, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sembari gue jalan pulang, gue akan off-road tipis dulu di sini sambil mengarah balik ke Jakarta. Sehat-sehat buat kalian semua, sampai ketemu lagi di video dari Car Vlog yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.